misalnya maaf ya agak kasar, anak yang kurang ajar misalnya, dia bisa jadi akan dijauhi oleh teman-temannya, sama gurunya akan dicap sebagai anak yang tidak baik. Di rumah juga seperti itu, akan lebih banyak mendapatkan pernyataan-pernyataan negatif dari orang lain, dan ini akan menghambat perkembangan anak itu. Terus faktor penyebab penurunan rasa hormat pada guru dan orang tua itu apa saja sih Pak? Ya, faktor penurunan rasa hormat ya. Bahasa nganunya degradasi moral saat ini luar biasa, penurunan moral anak saat ini luar biasa. Menurut saya yang membuat penurunan akhlak ini semakin meningkat ya, menurunnya ini semakin luar biasa, ini adalah ketidakseimbangan antara hal-hal yang negatif dengan hal yang positif. Hal-hal yang mempengaruhi anak, hal yang negatif yang mempengaruhi anak ini sangat banyak, mulai dari gadget gitu kan, media sosial, pergaulan dan lain-lain. Dan begitu banyak hal negatif yang mempengaruhi akhlak anak, tidak seimbang dengan hal positif yang bisa mengendalikan atau membatasi anak tersebut. Hal ini contoh kecil saja. Sekarang jarang sekali ada remaja yang masih usia sekolah, HP-nya ini, handphonenya ini ketika saya tanya di kelas, orang tua kalian tahu apa tidak sandi dari handphone kalian? Sebagian besar mereka jawab tidak tahu. Ini dia, jadi handphone ini adalah luar biasa pengaruh negatifnya, sementara pemantauan orang tua ini terbatas. Jadi mungkin itu yang pertama, jadi minimnya pemantauan orang tua. Yang kedua adalah keteladanan yang kurang. Jadi kadang orang tua atau guru itu sendiri karena beberapa hal sehingga terbatas dalam memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak didiknya atau anak kandungnya, mungkin seperti itu. Kan setelah penyebab faktor penurunan tersebut kan pastinya ada solusi atau cara mengembalikan sopan santun tersebut. Lah, bagaimana cara mengembalikan atau solusi dari penyebab penurunan rasa hormat tersebut, Pak? Iya, tinggal dibalik saja, Mbak. Ketika tadi ditanyakan sebabnya apa, ya maka solusinya adalah sebab itu tadi, bagaimana kita meminimalisir sesuatu yang menyebabkan penurunan akhlak itu, kita minimalisir. Jadi ketika sebab yang pertama adalah pemantauan orang tua atau guru yang minim, maka pemantauan kita tingkatkan. Seperti contoh tadi, sebisa mungkin orang tua, ini pesan sederhana sebenarnya, saya punya cita-cita ya, kalau nanti anak saya sudah punya anak saya kalau minta dibelikan HP, saya buat kontrak Mbak ini. Saya buat kontrak. Pokoknya kamu saya belikan HP dengan syarat saya sebagai orang tua harus bisa mengakses handphone kamu dalam batasan-batasan tertentu. Tentunya anak masih punya privasi, tapi dalam batasan tertentu orang tua harus memiliki akses kepada handphone anak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan. Jadi sesibuk apapun, sebanyak apapun permasalahan yang dihadapi oleh orang tua dan guru, ketika di depan anak, bagaimana caranya sebisa mungkin tetap tunjukkanlah contoh atau keteladanan yang baik. Ini sulit memang, tapi ya mau bagaimana lagi, itu memang solusinya menurut saya itu. Dan itu usaha lahir, usaha batin juga jangan dilupakan. Tetap didoakan anaknya, dan insya Allah ketika usaha lahir dan batin ini dilakukan bersamaan, Allah akan memberikan jalan. Mungkin seperti itu. Terus lunturnya sopan santun itu pasti mempunyai dampak ya Pak. Terus dampak tersebut itu bagi diri sendiri dan orang lain itu seperti apa? Untuk dampak dari turunnya atau moral atau akhlak seorang anak, ini dampaknya untuk bagi diri anak itu sendiri, menurut saya ini sangat banyak dan sangat memprihatinkan ya. Untuk ketika anak tidak punya tata krama bagi dirinya sendiri ini, ketika dia berada di lingkungan sekolah, dia mungkin yang pertama dia akan mengalami kerugian, dia akan dicap sebagai anak yang misalnya maaf ya agak kasar, anak yang kurang ajar misalnya. Dia bisa jadi akan dijauhi oleh teman-temannya,
sama gurunya akan dicap sebagai anak yang tidak baik. Di rumah juga seperti itu, akan lebih banyak mendapatkan pernyataan-pernyataan negatif dari orang lain, dan ini akan menghambat perkembangan anak itu. Jadi anak ketika sudah dicap bahwa saya ini anak yang tidak baik, dia akan melakukan hal baik, dia ini akan terbelenggu oleh cap atau statement-statement orang lain tentang dirinya tadi. Ini akhlak, adab itu sendiri, dan itu dari segi lahir, dari segi rohani agama juga termasuk dosa. Anak kok tidak punya tata krama kepada orang tua, ini kan dosa juga. Itu besok di akhirat pasti mendapat siksa. Kemudian dampak bagi orang lain, untuk anak yang akhlaknya kurang, ini juga akan merugikan orang lain juga. Otomatis orang lain yang ada di sekitarnya akan merasa tidak nyaman. Dari segi ucapan saja, kita satu ruangan dengan anak yang omongannya kasar, tentu kita akan merasa tidak nyaman dan membuat kita akan membenci anak tersebut. Ya, itu dampak sederhananya itu, Mbak, mungkin. Kan biasanya kan anak itu pasti berbuat salah ya Pak, kan pastinya ditegur. Jika ditegur dengan kekerasan, anak itu kayaknya itu tidak memungkinkan, tetapi kalau ditegur secara halus, secara omongan, itu tidak diperhatikan, itu gimana solusinya? Iya, sebenarnya tidak ada bentuk teguran yang yang paten bagus, ini tidak ada. Semua ini relatif. Jadi kenapa kok ada dua macam teguran, teguran keras dengan teguran halus? Ini sebenarnya hikmahnya adalah agar kita ini bisa menjodohkan itu tadi. Jadi teguran keras ini cocok dengan karakter anak yang seperti apa, kita harus tahu. Dan teguran halus ini sesuai dengan karakter anak yang seperti apa, kita juga harus tahu. Dan tidak hanya itu, dua macam teguran ini juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tentunya. Tidak hanya karakter di anak saja. Mungkin ada yang berkata, si anak ini ketika ditegur keras dia akan semakin membangkang. Tapi ketika ditegur dengan halus, dia akan menyepelekan, tidak menganggap teguran kita. Ini bagaimana? Ini sering dibingungkan oleh pendidik maupun orang tua di rumah. Ini ada kalau tidak salah ini adalah pendapatnya sahabat Ali. Jadi dalam bergaul dengan anak, dalam mendidik anak, ini harus disesuaikan dengan tingkat usianya. Kalau usianya masih usia anak-anak, masih usia, saya katakan usia SD SMP lah ya misalnya, masih usia sekolah dasar gitu. Ini cara mendidik atau cara menegur yang baik, cara mendidik yang baik, ini adalah dengan metode kita beri kebebasan sebebas-bebasnya. Ketika anak masih SD, masih sekolah dasar, kita beri ruang kebebasan yang luar biasa. Anak pengen apa kita turuti. Anak pengen apa kita turuti dengan tetap pemantauan. Nah, ketika anak ketika kecil kok kita setel seperti itu tadi, beri kebebasan, beri kasih sayang yang melimpah, nanti anak akan timbul rasa cinta kepada orang tuanya. Ketika anak sudah cinta pada orang tuanya, anak menginjak usia remaja, ini sudah usia menginjak hampir remaja ya, ini orang tua sudah bisa menerapkan cara mendidik yang saya istilahkan sebagai iming-iming dan amang-amang. Jadi kalau Nabi kan basyiron wa nadhiran ya, kalau saya menggunakan istilah iming-iming dan amang-amang. Ketika usia SMP misalnya, kita berikan reward and punishment, istilah itu adalah penghargaan dan hukuman. Jadi anak kita beri pengertian, kalau kamu mau belajar nanti kamu mendapatkan ini, bapak kasih ini. Kalau kamu tidak mau belajar nanti bapak beri kamu hukuman ini. Ini masih bisa anak usia segitu. Nah ini yang sering dilupakan, mungkin kendala yang tadi disampaikan, ini tak keras kok tidak bisa, tak lemah lembut malah diabaikan. Ini biasanya anak usia remaja. Nah, guru dan orang tua kadang tidak menyadari kalau anaknya ini sudah remaja, sudah dewasa, masih diperlakukan seperti anak kecil, masih diperlakukan seperti anak usia menginjak remaja itu tadi. Sebenarnya ketika anak sudah remaja, cara menegurnya adalah posisikan dulu diri kita sebagai sahabat dia, sebagai teman. Jadi kita tegur sebagai teman.